Sungai merupakan aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Dahulu, sungai memiliki fungsi sebagai tempat penduduk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mandi, mencuci, dan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Seiring berjalannya waktu, sungai tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan tersebut karena sudah tercemar. Kabupaten Bandung keluhkan air sungai yang sering digunakan untuk kebutuhan warga sekitar kini tercemar. Air Di sungai Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Makin lama tidak kunjung membaik, kasus penumpukan sampah yang terjadi di Kali Pisang Batu, Kabupaten Bekasi. Tercemarnya Sungai Sikendil dan Selilin yang berada di lokasi Desa Klepu, Kabupaten Semarang masih belum menemukan titik terang. Kasus pembuangan limbah kimia dari pabrik PT Clarion ke Sungai Cikaso, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus membuat warga resah. Menurut hasil penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar sungai di Indonesia sudah tercemar. Berdasarkan rekap data tahun 2020, dari 564 titik yang diamati, 59% tercemar berat, 2,6% tercemar sedang, 8,9% tercemar ringan. Hanya 5,5% yang tidak tercemar. KLHK menuturkan pencemaran ini disebabkan oleh limbah kegiatan industri seperti migas dan pertambangan, limbah rumah tangga, dan limbah peternakan. Untuk mengatasi pencemaran sungai, perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaku usaha harus melakukan pengolahan limbah yang dikeluarkan dengan membangun unit instalasi pengolahan air limbah. Dan masyarakat harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dengan tidak membuang sampah ke sungai. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah industri dan masyarakat dengan produk kebijakan yang mampu mengawasi dan memberi sanksi pada industri yang tidak mau mengolah limbahnya. Di sisi lain, pemerintah hendaknya juga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai. Seperti halnya penyediaan tong sampah, kemudian juga memperlancar kinerja pengangkutan sampah di desa-desa yang harus ditingkatkan sehingga tidak ada penumpukan sampah. Di sisi lain, tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir atau di TPA tentu akan berujung ke sungai ketika terjadi hujan. Sehingga upaya-upaya pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah juga perlu digalakan. Langkah-langkah terobosan juga bisa diambil oleh pemerintah daerah, seperti contohnya upaya perubahan Sungai Kalimas di Surabaya yang semula kotor bahkan bisa diubah menjadi tempat wisata yang indah, wisata kota yang indah. Semua itu bisa kita laksanakan dengan saling mendukung, saling bekerja sama, baik antara kita sebagai masyarakat, pelaku usaha atau industri, dan pemerintah. Demi kelangsungan ekosistem di sungai dan tentunya juga di laut, karena sebagian besar sampah, semua sampah yang dibuang ke sungai akan bermuara di laut. Di Indonesia, sungai dicemari oleh berbagai limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri, di mana di dalam limbah tersebut mengandung kadar COD, BOD, dan TSS. Dan hal ini sangat berpengaruh kepada kesehatan dari sungai itu sendiri.
Nah, ini sungainya tadi. Kita wawancara tadi di sana. Ikannya banyak. Nah, ini kotak sampahnya. Ini kotak sampahnya tadi. Dan ini ternyata sudah terkenal. Sepertinya di YouTube ada ini. Nah, di sini sayang karena pandemi, jadi kuliner-kulinerannya tutup. Warga banyak yang main kesini. 1 minggu katanya ramai di sini. Siapa Bu? Lulu. Bu Lulu, iya. Enggak, ini ikan. Oh, baru tahun lalu. Oh. Kalau warga yang khusus di sini berarti nggak ada yang buang sampah di sungai ya? Kalau Di sininya ini nih, ada RW 11 ya. bagian yang ngambil sampah Oh. Kamis, Selasa, sama Sabtu. Jadi Berarti KLHK juga. dari KLHK tong sampah, mobil. Terus nanti satu orang yang tanggung jawab itu kebetulan RT juga, dia ngambil ke rumah warga. Kecemasan akan dampak dari pencemaran yang terjadi pada sungai tidak hanya berhenti di Indonesia, tetapi hal ini juga menjadi perhatian dunia global ataupun seluruh dunia. Karena itu, kita harus tetap melestarikan sungai dan menjaga sungai agar kehidupan tetap berjalan sehingga anak dan cucu kita bisa tetap merasakan salah satu sumber daya alam, yaitu sungai. Saya Age Iliana dan rekan saya Alex Mahdi. Berikut kami persembahkan video mengenai sumber daya alam, yaitu sungai.